Pemirsa, pemilihan Presiden Amerika Serikat akan berlangsung 5 hari lagi, yaitu tanggal 5 November 2024. Sejumlah negara bagian sudah melakukan pemungutan suara awal. Dan bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat jelang pemilihan presiden, kita tanyakan langsung bersama reporter TV One Yandri Subekti yang ada di New York, Amerika Serikat. Yandri, apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah Amerika menjelang pemilihan presiden? Silakan laporan Anda. Berbeda dengan di Indonesia, pemilihan umum di Amerika Serikat ini, undang-undang maupun teknis pelaksanaannya, itu sepenuhnya tergantung atau wewenang dari masing-masing negara bagian. Jadi berbeda-beda. Namun nantinya dari hasil pemungutan suara, hasil coblosan ya, kalau di Indonesia, ini nanti akan di-upload, dikumpulkan, diserahkan, baru dihitung bersama-sama se-Amerika. Ini untuk pemilihan presiden maupun untuk anggota Kongres di tingkat federal. Dan juga seperti yang tadi disebutkan dalam pemilu nanti pada 5 November, di mana pemilu serentak akan dilakukan di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Ini nanti selain untuk memilih calon presiden Amerika Serikat, di mana saat ini adalah Trump dengan Kamala Harris, juga ada sejumlah anggota Kongres yang nanti akan dipilih oleh warga Amerika Serikat seluruh negara bagian. Namun demikian ada juga nanti di masing-masing negara bagian juga ada sejumlah negara bagian yang akan memilih gubernurnya masing-masing. Kalau nggak salah tahun ini ada 11 negara bagian dan juga anggota pejabat lokal dari masing-masing daerah. Jadi untuk form pilihannya ini berbeda. Dan rekan-rekan, saya saat ini berada di salah satu TPS, tempat pemungutan suara di belakang saya. Bentuknya seperti ini, early voting site. Ini adalah salah satu TPS di kota New York, di mana di kota New York yang masuk dalam negara bagian New York dan juga sejumlah negara bagian di Amerika Serikat ini sudah menggelar pemilihan lebih awal, persis sekali dengan pelaksanaannya pada saat pemilihan serentak nanti. Namun mereka melakukannya lebih awal. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada warganya untuk datang memberikan suara. Jadi untuk memaksimalkan kesempatan memilih bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Dan ini sangat berhasil sekali, terutama seperti kota besar di kota New York ini, di mana warganya sangat sibuk dengan pekerjaan, dengan jadwal berbagai aktivitas, dengan dibukanya pemilihan umum atau TPS lebih awal, yaitu mulai 26 Oktober yang lalu hingga 3 November atau 2 hari sebelum menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak, ini direspon positif oleh warganya. Pada awal TPS dibuka, yaitu Sabtu yang lalu, ini memecahkan rekor atau melebihi pemungutan suara awal yang dilakukan pertama kali saat pandemi, yaitu mencapai 150.000 pemilih di kota New York. Dan juga kemarin sudah mencapai sekitar kurang lebih 1 juta dari warga di kota New York yang telah memberikan suara. Ini sangat luar biasa sekali, karena seperti diketahui berbeda dengan di Indonesia, ke tingkat partisipasi dari warga Amerika Serikat untuk menggunakan hak pilihnya ini bisa dibilang mungkin kalah dengan di Indonesia, yaitu sekitar 70%, 60%, 80% dari total mereka warga Amerika yang memenuhi syarat, di mana tahun ini sekitar 270 juta warga Amerika Serikat yang memiliki atau telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya. Dan diharapkan dengan dimulainya aktivitas ataupun dibukanya TPS early atau TPS awal di sejumlah negara bagian ini bisa meningkatkan ataupun memaksimalkan penggunaan hak pilih dari warganya. Sehingga nanti pada saat pemilihan umum pun tidak terlihat ataupun tidak ada antrian, dan selain itu juga untuk meminimalkan berbagai permasalahan karena banyaknya peminat yang
hanya diberikan waktu 1 hari dalam pemilihan umum secara serentak. Dan untuk saat ini memang untuk pemilihan di Amerika Serikat ini Pilpres memiliki daya tarik sendiri bagi warga Amerika Serikat. Karena seperti diketahui di Amerika Serikat ini sering sekali digelar pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat lokal. Namun pada saat Pilpres setiap 4 tahun sekali ini antusiasnya luar biasa sekali. Seperti saat ini di mana di sejumlah kota, di kota-kota besar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat ini warga terlihat antusias sekali, apalagi beberapa waktu yang lalu kedua kandidat aktif sekali menggelar kampanye, memberikan pandangan-pandangannya, kemudian menyoroti dan saling bahkan saling mengejek, mengolok-olok. Ini di sejumlah negara bagian di sebelah wilayah ini memang terlihat sedikit situasinya sedikit memanas, terlebih memasuki ataupun pemilihan umum tinggal hitungan atau sekitar 5 hari lagi. Namun demikian hingga saat ini kondisi secara keseluruhan di Amerika Serikat masih kondusif, aman, terkendali. Dan untuk sementara ini sejumlah polling antara kedua kandidat presiden ini memang sangat ketat sekali. Hanya persaingan antara kedua kandidat dari Partai Demokrat yaitu Kamala Harris maupun dari Partai Republik Donald Trump ini persaingannya cukup ketat sekali. Perbedaannya hanya selisih sekitar di bawah 10 digit. Dan ini tentunya akan menambah semangat warga Amerika Serikat untuk memberikan suaranya pada Selasa nanti. Ya, rekan-rekan kembali ke studio. Baik, Yandri Subekti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.